warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kasari, jurusan PGSD semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Let's check it out. Bahasa Indonesia pertama ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan ini mengindikasikan adanya penyebaran bahasa hampir ke seluruh tempat di Nusantara dari tempatnya ditemukan. Penyebaran bahasa Melayu tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan di area Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan antara pedagang dalam Nusantara maupun dari luar Nusantara. Bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 mulai ada perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Opleitje. Pada tahun 1908, Komisi for the Folk Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat dibentuk pemerintah Belanda sebagai bentuk intervensi. KRB berubah nama menjadi Balai Pustaka dengan D.A. Ringkes sebagai pimpinannya. Pada tahun 1910, KRB menjalankan sebuah program yang diberi nama Program Taman Pustaka. Program Taman Pustaka meliputi pembuatan perpustakaan kecil di setiap sekolah pribumi dan fasilitas-fasilitas pemerintah lainnya. Dengan adanya program Taman Pustaka, terbangun 700 perpustakaan pada tahun 1912. Program ini melahirkan berbagai anak bangsa yang hobi mencari ilmu dan membaca, yang akhirnya menuntun pada terjadinya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1922. Sumpah Pemuda memainkan peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, terutama penggunaan sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1924. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Memegang erat bendera merah putihku, singsingkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku